Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di wawancara eksklusif. Tribuners, kali ini saya sudah kedatangan dengan tamu saya yang sangat spesial. Nah, di sini sudah hadir Bapak Budiman AS, yaitu selaku anggota Komisi 1 DPRD Lampung dan juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung. Halo Bang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun. Ya pun. Bang, gimana kabarnya nih Bang? Baik, sehat. Sehat ya Bang? Oke. Kesibukannya untuk saat ini apa tuh Bang? Ya, aktivitasnya di DPR ya, di DPR itu. Akhir ini tadi banyak demo hari tadi. Oh iya, benar-benar. Hari demo tentang kenaikan BBM ya. Benar. Alhamdulillah kita nemuin masyarakat dan tidak ada kejadian-kejadian khusus lah. Oke, Bang, hari ini tema dan topik kita yang akan kita bahas cukup eksklusif Tribuners bersama dengan Bang Budiman tentunya, karena banyak sekali isu-isu pada hari ini yang harus kita kupas bersama dengan Bang Budiman. Siap ya Bang? Bisa ya Bang nemenin Tribuners ngobrol di rumah ya? Kita santai aja Bang. Iya, santai. Di sini juga tempat kita untuk beraspirasi dan juga untuk menularkan dan juga mengeluarkan suara-suara rakyat gitu ya Bang ya, apalagi yang terjadi hari ini terjadi demo. Nah, nanti mungkin Abang bisa ceritain juga dengan Tribuners yang mungkin hari ini nggak ikut turun langsung tapi pengen tahu tuh Bang kejadiannya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke situ Bang, Tribuners di rumah mungkin masih ingin mengulik balik nih Bang ya, perjalanan karir Bang Budiman di dunia politik ini diawali seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih Tribuners yang saya hormati. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah pada kesempatan ini saya mengenalkan diri. Saya Budiman AS, anggota DPRD Provinsi Lampung, Komisi 1, komisi yang membidangi tentang pertanahan dan pemerintahan dan pertanahan serta agraria. Kemudian saya juga sebagai Ketua DPC Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah terpilih kemarin sudah 2 periode, periode 2008-2013, kemudian 2018-2023, kemudian karena ada pemotongan pemilu serentak sehingga harus ada dipercepat ya pemilihan, sehingga pemilu harusnya 2023 mestinya dimajukan menjadi 2022. Alhamdulillah saya terpilih kembali dan dipercaya oleh kader untuk memimpin kembali Partai Demokrat sampai dengan 2027. Kemudian saya berawal karir politik saya ini sebenarnya pegawai BUMN dulunya. Karir BUMN, saya sudah mengabdi di 20 tahun di PT Pusri. Kemudian pada waktu itu saya ditawarin oleh senior saya untuk bergabung di Partai Demokrat. Yang pertama saya tolak, kemudian yang kedua juga. Yang ketiga, kalau kita mau masuk organisasi itu kan dia harus tahu dulu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Saya minta, kemudian ada terselip foto Pak SBY. Nah, inilah foto SBY ini yang menjadi daya tarik saya untuk bergabung di Partai Demokrat. Tetapi kendalanya, saya ini BUMN nggak boleh berpolitik, Mbak. Nggak boleh berpolitik. Benar. Jadi harus memilih salah satu. Harus milih salah satu. Karena saya sudah berkeluarga, tentunya harus izin dengan keluarga. Saya harus pensiun dini, kan. Dan dengan alasan yang merayu istri, karena itu waktu itu anak masih kecil-kecil, Pak ya. Kita belum ada tujuannya mau politik itu mau kemana gitu ya. Tapi karena keyakinan saya dengan Pak SBY dan membuat saya berani untuk pensiun ini dan bergabung di Partai Demokrat. Kemudian di Partai Demokrat awalnya saya cuma ketua kecamatan Mbak, ketua kecamatan Kedaton di sini. Kecamatan Kedaton, kemudian 2004 saya mengikuti pemilu pileg ya. Alhamdulillah karena waktu itu Demokrat luar biasa boomingnya. Saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung 2004-2009. Kemudian dilanjut 2009-2014 saya ikut kembali pileg yang kedua dan alhamdulillah terpilih lagi dan menjadi Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009-2014. Alhamdulillah ini berkat Partai Demokrat saya bisa berkarir di politik ini. Berarti memang sudah dari dulu menjalani karirnya di Demokrat ya Pak, dari awal memang? Ya, sejak Partai Demokrat belum ditetapkan sebagai partai politik, itu kan harus uji Menkumham ya. Uji faktual ya. Menkumham dia harus punya kader di seluruh Indonesia ya, baik pengurus DPC, PAC-nya. Sehingga saya mengumpulkan foto-foto Mbak, KTP-KTP yang di pasar-pasar saya cari untuk bergabung di Partai Demokrat.
Alhamdulillah Partai Demokrat dikukuhkan sebagai partai peserta pemilu 2004. 2004. Nah, peserta pemilu, tapi Demokrat sendiri hari ini besok Pak, kami usianya 21 tahun. Sudah 21 tahun ya Bang? Demokrat 2021. Setara dengan umur saya. Separuh saya lebih ya. Artinya sudah lama juga memang partai ini berdirinya ya Bang? Alhamdulillah masih, apalagi sekarang ini ketua umum yang sangat energik ya. Anak muda yang punya prestasi ya. Ketua umum AHY baru memimpin Partai Demokrat tidak berlalu lama, elektabilitas partai semakin baik ya. Kemudian survei-survei nasional itu juga Demokrat menjadi ranking yang ketiga. Nah ini kira-kira embrio kita untuk mencalonkan diri Pak AHY menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2022-2027. Oke. Apa yang membuat Abang percaya bahwa Demokrat ini adalah partai unggulan, Bang? Ya dari dua periode Demokrat ini memimpin Indonesia. Oke. Partai pemenang pemilu atau the ruling party. Di mana kita melahirkan Pak SBY untuk periode pertama sebagai presiden. Kita lihat kinerjanya begitu baik, perubahan ekonomi semuanya rakyat. Kemudian yang dua periode yang kedua juga begitu baiknya ekonomi, keamanan, kenyamanan rakyat ya. Waktu itu kita ingat program-program awal beliau itu ada BLT, benar, ada honor yang selama tahun 2009 diangkat seluruh Indonesia. Sekian juta orang jadi karyawan, dan sekarang dia jadi kasubag atau kepala ya, waktu itu menjadi honor, sekarang mungkin posisinya sudah ada jadi lurah. Ini berterima kasih sekali kepada Pak Presiden. Kemudian ada subsidi listrik ya, dulu ada subsidi listrik, ada BLT, ada KUR dan lain-lain. Inilah yang membanggakan kami dan yakin bahwa Demokrat akan semakin dicintai orang masyarakat ya, karena mengingat dua periode Indonesia ini dipimpin oleh kader Partai Demokrat itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang kita punya calon presidennya Pak Agus Harimurti Yudhoyono yang anak muda yang sangat kuat ya, anak muda yang cerdas dan anak muda yang punya potensi ke depan yang baik saya kira untuk memimpin Indonesia ini. Oke. Sesuai dengan temanya nih Bang ya, pada hari ini Demokrat Bandar Lampung menuju 2024, apalagi Abang bilang tadi kita ulas Demokrat akan berulang tahun ke-21 tahun. Apa yang ingin direncanakan Demokrat ke depannya mungkin di 2024? Yang pertama tentu kita akan melakukan konsolidasi organisasi ya untuk menghadapi pileg, pilpres dan pilkada. Tentunya konsolidasi organisasi ini baik tingkatan DPP, DPD, DPC, DPAC dan nanti kita harus persiapkan ini. Kemudian kita seluruh kader-kader yang ingin mencalonkan diri, baik itu calon legislatif kabupaten kota, DPR provinsi, DPR RI harus siap turun ke bawah, memulai memanaskan mesin. Kemudian juga jangan datangnya pada waktu mau mencalonkan sudah saja, mepet, ya, Bang? Dan harus memberikan kerja-kerja nyata, kerja-kerja politik nyata ke bawah. Dan harus memberikan contoh yang baik juga kepada masyarakat, turun bersama rakyat, karena rakyat Demokrat itu berjuang bersama rakyat. Apa kerja nyata dan program yang Demokrat sampai saat ini sudah jalankan, Bang? Ya, yang pertama kita sering mengunjungi, misalnya salah satunya panti asuhan, ya, kemudian melakukan kunjungan ke pesantren, kemudian membantu masyarakat ya yang mengalami misalnya ada persoalan-persoalan, apakah dia itu persoalan hukum, apa persoalan lain, kita bantu. Itu dibantu oleh Iya, dibantu dengan tentunya kan kita ada advokasi hukum, kita bantu. Kemudian juga ada siswa yang tidak punya biaya, juga kita bantu itu kinerja positif yang kami serukan kepada seluruh kader. Dan saya di DPRD kota ini itu ada 5 orang anggota, Pak. Jadi kita dulu 2007 itu 7 orang anggota, kemudian di DPR tahun 2009, 2015, 10 sekarang 5. Jadi saya punya 5 anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Nah itu saya mintakan selalu harus dekat dengan kritisi pemerintah, ya, dukung pemerintah yang baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak baik dikritisi, itu Pak. Itu nggak apa-apa Bang? Kalau pemerintah dikritisi? Oh, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dikritisi. Kritisi. Karena kan memang ada juga gitu pemerintah yang anti kritisi gitu. Arti kritik yang konstruktif ya, artinya membangun, bukan hanya mencari kesalahan, tapi bagaimana memberikan solusi kepada pemerintah. Oke.
Bang, mengingat pemilu 2024 nanti adalah tahun-tahun politik nih Bang Yeah. ya. Abang sendiri kan sebagai tokoh masyarakat yang memang sudah lama terjun ke dunia legislatif ya Bang. Ada nggak sih Bang keinginan untuk maju menjadi wali kota mungkin atau gubernur atau mungkin maju ke eksekutif Bang? Ya, step by step ya. Artinya gini, kalau kita semua manusia itu harus punya mimpi ya Mbak ya. Benar. Mimpi itu belum bayar pajak Mbak, kecuali mimpinya belum bayar pajak. Insya Allah lah, artinya kan saya sudah 2 periode DPR kota, 1 sekarang ini periode di DPR provinsi. Insya Allah kalau nanti memungkinkan ya, kenapa tidak saya mencalonkan wali kota Bandar Lampung. Oke, jadi memang ada keinginan. Ya, keinginan dan dorongan juga dari partai. Dorongan dari partai memang sudah ada. Sudah ada. Jadi di seluruh kader itu harus berani mencalonkan diri menjadi satu calon anggota DPR kota kabupaten, kemudian calon DPR provinsi, atau menjadi kepala daerah gitu. Oke, jadi memang gimana sih Bang sebenarnya sistematis dari partai itu untuk mengusung calonnya itu untuk maju? Kan di partai itu ada penilaian. Apa harus ada ciri-ciri kriteria khususnya kah gitu? Nah itu adanya di partai ya, artinya kan dia misalnya dia jadi anggota dewan berapa periode, kinerjanya bisa kelihatan. Oke, jadi memang ada penilaian kinerja juga Bang? Ada dong pasti, kalau gimana dia selama misalnya menjadi anggota DPR, bagaimana kontribusi dia terhadap masyarakat, kemudian bagaimana dia menjalankan perintah-perintah partai, itu semua harus dinilai sama partai. Dan begitu juga kalau ada kader partai yang melanggar aturan, itu pasti juga kena sanksi dari partai. Nah, apa rencana di hari ulang tahun Demokrat ke-21 ini Bang? Ya, sesuai tema yang di teksin oleh DPP ya, itu menggariskan bahwa kita pertama mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sederhana ya. Di antaranya menyantuni anak yatim, kemudian mengunjungi panti asuhan, tasakuran, kemudian lomba-lomba lah ya, lomba-lomba. Itu seluruh DPC DPD provinsi, DPC kabupaten kota seluruh ini. Jadi memang nanti bergabungnya di satu titik atau bagaimana? Enggak, semua di kabupatennya masing-masing. Kalau kota ada kegiatan, misalnya di kabupaten yang lain ada kegiatan. Jadi kita membirukan lah, membirukan di ulang tahun ini. Nah, kalau untuk strategi pemenangannya sendiri nih Bang, kalau untuk dari Partai Demokrat sendiri, adakah strategi khususnya? Kalau strategi itu nggak boleh dikasih tahu orang, Mbak. Tapi boleh mungkin kita intip dikit aja gitu. Misalkan strategi yang pertama dia memang harus dekat. Pertama karena kita ini produk pemilihan rakyat, kita harus dekat dengan rakyat. Harus dekat harus dan pro dengan mengambil rakyat. hati rakyat. Tentunya mengambil hati rakyat itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu saja sebenarnya masyarakat sederhana aja. Tahu kalau strategi yang lain nanti kita bicarakan nanti pada tahun 2024 nanti. Karena nggak sekarang harus strategi itu seperti apa ya. Nah, Bang, berbicara kader Demokrat nih Bang ya, kita kan pernah tahu bahwasanya Bang Yusuf Kohar pernah mencalonkan diri, tapi ternyata gagal tuh Bang. Itu tanggapan dari Partai Demokrat sendiri atau Abang pribadi seperti apa Bang? Jadi bukan gagal, artinya belum berhasil. Iya, belum berhasil. Berhasil yang tertunda lah. Iya, benar. Iya, artinya ya semua syariat untuk pemenangan sudah kita jalankan Mbak ya. Toh akhirnya pemilihan itu ada di masyarakat. Belum waktunya mungkin, atau ada hal-hal yang harus kita pelajari kembali, atau kita introspeksi daripada apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kan Demokrat ke depan juga bisa melahirkan satu orang pemimpin kepala daerah dengan berbekal pengalaman yang kemana. Pengalaman itu kan adalah guru yang paling baik ya. Jadi mungkin kalau tidak ada kemenangan yang tertunda, tidak akan bisa belajar ya? Iya, makanya jadi itu. Abang sendiri pun mungkin bisa belajar dari yang ini. Iya, gitu, insya Allah lah Mbak, insya Allah. Doain aja ya Mbak ya. Amin. Nah Bang, kalangan yang menjadi prioritas dari Partai Demokrat ini seperti apa sih Bang? Ada kalangan khusus kah atau bagaimana? Jadi kita ketahui bahwa pemilu tahun 2024 itu pemilih pemulanya itu 65% Mbak. Jadi bonus demografinya itu tahun 2004 itu milenial. Nah untuk itu kita lebih banyak menyentuh kaula muda, pemilih pemula yang saat ini mungkin sedang di SMA ya. Dan pada saat 2024 dia seorang udah mempunyai hak untuk memilih. Apalagi pemimpin kami, ketua umum kami Bapak Agus Harimurti Yudhoyono itu orang muda. Nah kan muda itu adalah kekuatan Mbak. Jadi insya Allah
target kita utama ya kalau milenial yang cukup besar ya, persentasenya 65% pada tahun 2004 itu mata pilihnya adalah kaula muda, kaula muda. Sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan Partai Demokrat sendiri untuk menggait kaum milenial ini, Bang? Ya, pertama saya menyusun struktur kepengurusan DPC itu hampir 60% saya milenial, Pak. Itu rekrutmen pengurus baru itu kalau 50% hampir milenial. Kalau untuk range umurnya? Ya 20 ke atas lah, 21 ke atas ya. Ya ada juga yang 17, pokoknya milenial usia SMA lah. Memang sudah bisa tergabung, Bang, ke dalam partai? Oh iya bisa. Syarat tergabung ke dalam Partai Demokrat sendiri ada nggak sih, Bang? Enggak rumit, Pak. Kalau enggak, serahkan fotokopi KTP-nya, besok Mbak bisa ngambil KTA bisa, saya. Bener, Bang. Bener ya, Bang? Dan insya Allah Mbak bisa kita calonkan menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Amin. Ya kami memang mengutamakan membuka suasana kepada kaum milenial ya. Jadi itu saya kira target-target kerja, tentu target kerja yang lain ya, terus turun ke bawah, konsolidasi organisasi, kemudian berbuat untuk rakyat, ya. Kemudian dengan begitu kita punya rapot ya, akan dinilai oleh masyarakat. Toh nantinya kalau kita memupuknya bagus, tentu panennya akan bagus juga, saya kira gitu. Tapi apa tanggapan Abang sebagai anggota DPRD dan juga perwakilan rakyat yang memang rakyat ini tahu gitu bahwasanya mungkin cuma pencitraan tuh karena mau calon gitu kan. Nah, karena kan ada sebagian memang yang memikir seperti itu tuh. Gimana tanggapan Abang? Jadi gini, Mbak, saya 3 periode jadi calon itu nggak pernah menggunakan bukan menggunakan uang dalam arti kata biaya kos politik, tetapi untuk mengeluarkan membeli suara itu saya nggak pernah lakukan. Nah inilah yang merusak demokrasi. Ya. Politik uang ini merusak demokrasi. Kita bayangkan dia itu anggota DPR itu ketika dilantik dia 5 tahun masa kerjanya. Benar. 5 tahun kemudian kalau dikali 365 hari dia itu hampir 2000 hari. Kemudian kalau misalnya saja kita dikasih 100.000 ya oleh pemilih karena mau minta dipilih, kemudian dia tidak balik lagi. Dia tidak lagi peduli dengan kita persoalan masyarakat, persoalan apa. Nah ini kan yang merusak demokrasi. Karena dia merasa sudah membeli kita di uang 100.000. Dengan jabatan dia dengan selama 5 tahun itu 2000 hari, kalau dibagi 100.000 berapa rupiah kita dihargai. Nah sehingga itu juga tidak kesalahan calon anggota DPR atau anggota DPR-nya. Karena dia sudah membeli diri kita dengan uang 100.000. Nah inilah saya menghimbau ke depan, karena tahun politik ini akan segera kita hadapi, pilihlah dengan hati nurani, pilihnya calon yang berkualitas. Kalau enggak kita rugi dalam 5 tahun. 5 tahun kita rugi ya, mempunyai seorang pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Tapi bagaimana tanggapan Abang kalau masyarakat kita sebagian besar itu memang sudah mengecap politik itu sebagai money politik gitu, Bang? Dari Partai Demokrat sendiri gimana sih, Bang, caranya untuk menghilangkan atau menghempaskan itulah gitu image itu? Jadi ada yang bilang politik itu kotor ya. Yang kotor itu bukan orangnya, bukan politiknya, tapi orangnya yang kotor. Oknumnya ya. Kalau politik itu ilmu yang berguna lah ya. Kita di rumah tangga juga harus pakai politik, Mbak. Misalnya suami istri kita berbeda pendapat atau ada perselisihan misalnya, itu harus pakai politik, Mbak. Nggak bisa kalau nggak ada bagaimana menarik hati istri kita sedang marah itu supaya nggak marah lagi ya, Bang. Itu politik juga ya, Bang? Atau dikasih ini untuk dia pergi ke mall. Ini strategi politik dalam rumah tangga itu strategi politik. Jadi saya kira politik itu ilmu yang sangat berguna ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa politik uang ini adalah politik yang merusak demokrasi di Indonesia ini ya. Dan kita Demokrat memang mengantisipasi itu dan tidak menyarankan kepada seluruh kadernya untuk tidak melakukan money politik. Kerja terus dengan kerja politik tentunya hasilnya kita akan baik di mata masyarakat. Nah, dari partai sendiri adakah regulasi khusus gitu untuk tidak ada money politik? Oh iya, kita tidak pernah dianjurkan ya untuk melakukan money politik. Dan kalau kita kan ada Bawaslu ya, ada Panwaslu, tentunya kan dalam kita melakukan misalnya ada pemilu pun ada pengawasan. Nah, kalau terjadi terbukti itu, punishment-nya sangat keras.
Oh, di partai oke. kita sangat keras punishmentnya. Kita Apa tidak tuh Bang? Mungkin bisa dikeluarkan? bisa saja digagalkan sebagai calegnya atau kalau dia sudah jadi anggota DPR dia di PAW gitu kan itu melanggar partai dan artinya itu juga melanggar aturan yang ada gitu. Oke. Oke. Harapan Abang untuk kedepannya supaya tidak ada lagi money politik ini seperti apa sih Bang? Ya saya ke depan ini kepada masyarakat Lampung, Bandar Lampung khususnya, sebentar lagi kita menghadapi tahun politik ya, di mana mulai bulan Februari kita tahun 2024 itu ada pemilu Pilpres dan Pileg. Kemudian pada bulan November itu ada pilkada. Saya mengimbau pilihlah dengan hati nurani. Jangan berpilihnya karena ada sesuatu. Insya Allah kalau dia berbuatnya karena hati nurani, insya Allah juga akan menghasilkan pemimpin yang baik juga. Pemimpin yang baik tentu mengajar kerja-kerja yang baik, yang mungkinnya menghindari korupsi yang saat ini masih dalam perang kita menghadapi korupsi. Nah ini juga hal-hal yang harus kita antisipasi ke depan dengan tidak melakukan politik-politik uang itu. Oke. Nah, Abang sendiri jadi bagaimana nih? Apa tuh? Majukah ke 2024 sebagai wali kota atau gubernur nih, Bang? Ya, artinya tadi kan mimpi kan belum bayar belum bayar pajak. Insya Allah nanti ataukah saya melanjutkan lagi ke DPRD provinsi untuk periode kedua atau memang ada peluang menjadi nyalon wali kota. Tentunya kan tidak bonek ya, atau modal nekat aja nyalon tapi tanpa perhitungan. Tapi kan Abang memang sudah banyak pengalamannya tapi juga. Tapi kan gini, bukan hanya pengalaman, jadi logistik kan perlu Mbak, karena logistik kos politiknya besar, jadi itu juga harus kita menjadi perhitungan kita. Misalnya kita daerah 20 di Bandar Lampung ini 20 kecamatan, kemudian 20 kecamatan itu kita kan sudah prediksi berapa biayanya, kan, gitu. Harus dihitung itu Mbak. Jadi kos politik harus, bukan money politik ya, kos politik. Kos politik. Nah, jadi beda antara Biaya, kos politik, money politik. Kalau kos politik ada biaya kampanye, biaya lain-lain, biaya alat peraga dan lain-lain kan, itu sangat besar sekali juga itu. Jadi tapi memang ada lah ya keinginan untuk lah, maju ke pilgub atau pilgub wali kota. Sejauh ini yang dekat aja. Yang dekat aja. Ya. Oh, pilwakot. Oke. Nah kalau untuk persiapannya sejauh ini? Turun ke bawah Mbak. Saya ini sebulan 2 kali turun Mbak ya. Bertemu dengan masyarakat di Kota Bandar Lampung ini. Kemudian juga ada program dari DPR. Tiap hari kita dua kali dalam 1 bulan kita mengunjungi masyarakat dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah, kemudian sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ini kita bertemu masyarakat. Itu bertemu langsung Bang? Bertemu langsung dengan masyarakat. Kemudian kita ada rakyat bertanya, DPR menjawab. Ada persoalan-persoalan apa di masyarakat ya, itu kita harus sebagai anggota dewan kita harus bisa membantu mereka. Iya. Jangan hanya menampung, tapi bagaimana mencari jalan solusinya. Misalnya dia tidak diterima sekolah di negeri, bagaimana caranya kita membantu dia supaya jangan putus sekolah. Kemudian kalau dia perlu jalan yang rusak, misalnya kan, ada jalan-jalan yang rusak, kita sebagai wakil rakyat menyampaikan kepada pemerintah. Itu kerja-kerja yang harus. Kemudian ideologi Pancasila yaitu gimana kita mengingatkan kaula muda khususnya ya, di era teknologi dan globalisasi informasi teknologinya nggak bisa dihindarkan lagi kan. Tetapi kita agak sedikit prihatin dengan kondisi anak muda sekarang ya, yang lebih tergantungan dengan gadgetnya. Dia lupa sejarah. Nah itu kita turun mengingatkan kembali kepada kaula muda khususnya bahwa kemerdekaan itu bukan dikasih penjajah tapi hasil perjuangan. Pakailah teknologi sesuai dengan keperluannya. Jangan sampai teknologi digunakan hal-hal yang kurang baik ya, dan tidak cocok dengan adat budaya kita sebagai orang Indonesia gitu. Oke. Kembali ke topik kita yang Abang juga baru-baru ini, bahkan mungkin hari ini ya sedang mendengarkan aspirasi dari rakyat tentang kenaikan harga BBM nih Bang. Menurut Abang, tanggapan Abang seperti apa Bang? Saya pertama-tama kami Fraksi Demokrat itu menolak, Partai Demokrat menolak. Karena di tengah kesulitan masyarakat saat ini yang baru saja belum selesai COVID-19 ini, dengan berbagai macam ada PHK, kemudian
dampak dari COVID itu belum selesai. Ini kita belum endemi kan, masih pandemi. Kita juga belum recovery seutuhnya nih Bang, Belum. gitu ya. Daya beli masyarakat turun akibat pemutusan hubungan kerja, kemudian ada usahanya macet semua. Kok pemerintah tidak berpikir apa namanya untuk tidak menaikkan subsidi BBM dulu, subsidi ini kan kasihan, dampak daripada kenaikan BBM itu sendiri kan banyak. Misalnya sembako ini akan naik, kemudian ongkos transportasi juga akan naik, semuanya akan multiplier efeknya akan banyak ke sektor-sektor lain. Tapi gaji kami nggak naik nih Bang. Nah itu kalau gajinya naik, sementara itu naik dan itu naik. Tadi saya siang tadi menerima demo. Saya hadir di depan mereka orasi dengan para penguji online tuh, Bang? di kantor gubernur. Saya tampil di muka dan langsung berkomunikasi dengan mereka. Ya kita harus mencari jalan keluarnya. Salah satu tuntutannya adalah bahwa di Provinsi Lampung ini harus ada peraturan daerah. Nah ini karena ini kebijakan pusat, tentunya kan kita bermohon atau menyurati pemerintah daerah untuk tidak atau mencabut kenaikan harga BBM ini. Kemudian yang ada, kalau dia mintakan peraturan daerah tentang transportasi, nanti kita akan buat. Kita akan buat peraturan daerah yang mengatur tentang transportasi di Provinsi Lampung ini, Mbak. Jadi memang dari Partai Demokrat menolak, dan dari Abang sendiri bagaimana? Iya, saya kepada kader harus ikut menolak. Bang, ya? Dari awal saya udah menolak. Memang belum tepat lah waktunya. Saat ini kan masyarakat sedang susah, daya beli turun. Jadi menurut Abang yang perlu dikoreksi lagi itu pemerintahnya atau bagaimananya sih Bang? Yang saya minta Pak Jokowi menunda kenaikan BBM. Menunda. Itu solusinya. Kalau menunda artinya menunda atau membatalkan kenaikan BBM itu. Karena sekarang ini kondisi masyarakat sedang susah. Daya beli masyarakat sedang turun. Jangan dipaksakan untuk dinaikkan subsidi ini, dihilangkan ya. Kasihanlah dengan rakyat ya. Pak Jokowi itu harus kasihan dengan rakyat ya. Kalau kita di daerah ini kan kebijakannya ikut nasional ya. Cuman hanya berharap kepada pemerintah pusat untuk membatalkan itu saja. Membatalkan. Nah, ada solusi lain Bang? Ya mungkin gini Mbak, skala prioritas di dalam kegiatan misalnya. Mana-mana yang tidak skala prioritas juga jangan didahulukan. Didahulukan adalah subsidi dulu kan. Misalnya kegiatan-kegiatan IKN, ibu kota negara, segala itu kan perlu kos besar. Sebaiknya ditunda dulu lah itu, ya tunda dulu, fokus kepada subsidi itu tidak dinaikkan sehingga beban ke masyarakatnya semakin guna. Masyarakatnya sedang susah. Saat ini masih pandemi, belum endemi, ya. Masyarakat masih ada korban-korban COVID yang masih terus bertambah di seluruh Indonesia. Sekali lagi kepada Pak Jokowi saya berharap bahwa ini tolong dibatalkan. Atas nama Fraksi Demokrat Provinsi Lampung, saya memohon kepada Bapak Presiden untuk membatalkan kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini. Jadi memang Abang juga sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman kita ya Bang ya? Iya Mbak, dari hari mahasiswa ini yang begitu hari ini banyak berdemo pendemo ya, tapi alhamdulillah saya terima kasih kepada para pendemo ini, karena ini kan adalah hak mereka yang diatur oleh undang-undang. Tapi saya apresiasi tidak ada kericuhan. Ya? Nggak ada kericuhan. Tapi kata di berita gerbangnya DPRD roboh tuh gimana? Itu DPRD kota ya mungkin ya. Tadi saya di provinsi tadi. Abang di provinsi. Kan saya di provinsi. Provinsi aman-aman aja. Aman-aman aja, kita ajak berdiskusi, perwakilan mereka berdiskusi, apa sih tuntutan mereka yang sudah kita pelajari. Mungkin cara pengendaliannya berbeda ya Bang? Ya mungkin ya. Jadi, karena kan rakyat butuh didengarkan. Iya, karena tuntutannya kita sampaikan, kemudian kita hadirkan juga stakeholder yang lain. Kepala dinas terkait tadi hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo, kemudian ada Kesbang. Itu juga mendengar, bukan kita aja mendengar, tapi pejabat-pejabat eksekutif yang akan menjalankan aturan ini juga harus tahu apa yang diusulkan oleh masyarakat yang tadi ikut demo di provinsi.
Nah Bang, melihat kegaduhan di negara kita ini kayaknya semakin hari semakin ada aja ya Bang masalahnya gitu. Nah, menyoroti kasus yang satu ini rasanya belum padam nih Bang untuk kasus Sambo yang kayaknya ya. Sambo dan Sambo juga versi Lampung udah ada nih Bang ya kan. Nah, Abang sendiri gimana sih Bang melihat kasus ini? Apa tanggapan Abang untuk anggota Polri? Iya, pertama saya merasa prihatin Mbak ya dengan kondisi bangsa yang seperti ini, khususnya kejadian Sambo. Harusnya seorang yang sudah punya integritas yang tinggi dengan pangkat yang tinggi tidak melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Untuk itu juga kejadian menimpa lagi di Lampung lagi. Polisi tembak oleh saya kajian terakhir lah ya. Kejadian terakhir ini tidak terulang lagi karena kita perlu polisi ya, kita perlu polisi. Karena dalam teksnya dulu itu polisi itu sahabat rakyat Mbak. Jadi kita berharap kejadian ini sudahlah, mari ke depan kita perbaiki. Kita berharap Kapolri juga bisa memperbaiki di struktur ininya, masyarakat juga harus membantu kerja-kerja polisi sih. Oke, menurut Abang sendiri perlu adanya regulasi nggak sih Bang untuk mengatur kasus ini supaya nggak terulang lagi gitu Bang? Ya itu wewenangnya kemana itu ya? Tapi menurut tanggapan Abang gimana? Ya tanggapan saya harus buat regulasi lah Mbak ya, ada reward and punishment lah ya. Terus apakah solusinya Polri seperti apa, nanti kan pemerintah pusat juga mempelajari ini kan. Jadi kita pejabat di daerah ini mensupport apa yang akan dilakukan oleh pemerintah yang terbaik, baik oleh Presiden, oleh Kapolri dan oleh masyarakat sendiri gitu. Saya sampai ini agak sedih saya dikit. Sampai terharu ya Bang? Ya terharu Mbak, karena memang kita memang sekali ini memang prihatin benar Mbak dengan rakyat ini. Rakyat prihatin benar. Seperti negara kita ini sedang dilanda kegaduhan yang nggak habis-habis gitu, belum lagi kasus Sambo belum selesai, BBM naik, terus juga dengan berbagai macam problematika yang ada ya Tribuners gitu. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan Tribuners di rumah yang mungkin mereka belum bisa sampaikan secara langsung kepada Abang gitu dan bisa melalui lewat tayangan kita ini gitu Bang. Nggak apa-apa ya Bang, kita ngobrol gitu. Artinya gini ya, DPR itu representasi dari wakil rakyat ya. Persoalan-persoalan rakyat tentunya persoalan kita ya, bagaimana kita menyampaikan. Saya sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk introspeksi lah ya. Apa yang sudah terjadi ini, terus bagaimana ini tidak terulang lagi. Karena rakyat sudah semakin jenuh ya dengan informasi sekarang, apalagi globalisasi informasi teknologi ini kan hari-hari bosen sampai kita dengar di TV itu kasusnya tidak selesai-selesai. Ini kan membuat jenuh masyarakat gitu ya. Saya berharap kita masih percaya kepada pemerintah untuk mengatasi ini ke depan dengan baik gitu. Dan harapan kami juga supaya peristiwa ini tidak terulang lagi yang seperti Sambo dan polisi yang lain, pasal persoalan-persoalan yang lain lah, agar semua diantisipasi bagaimana penanggulangannya. Oke. Menurut Abang bagaimana solusi yang baiknya sih Bang? Baik itu untuk penanganan BBM atau kasus polisi tembak polisi ini Bang? Kalau BBM itu ya tunda atau batalkan kenaikan itu solusi ya. Jadi sehingga tidak merembet kepada harga-harga lain ya, kebutuhan sembahan pokok itu akan naik karena minyaknya naik, kemudian transport juga seperti itu. Nah kalau soal Sambo ini kan ini kebijakan pemerintah pusat Mbak ya. Pusat pada Presiden bersama Kapolri dan pejabat-pejabat tinggi negara harusnya menjadi pelajaran bagi kita bagaimana mengupayakan supaya persoalan-persoalan ini tidak terulang lagi, kemudian ada solusi yang terbaik dalam mengatasi. Dan semua yang di mata hukum sama itu harus diproses, di penegakan hukum yang sebenarnya tanpa pilih pandang bulu ya saya kira. Oke. Terakhir nih Bang, mungkin Tribuners pengen tahu harapan Abang untuk Partai Demokrat dan Abang sendiri di pemilu 2024 nanti Bang. Ya, kan ini belum kampanye ya, belum masih boleh. Gak apa-apa kan Bang? Ini kan harapan kita seperti Abang harapan saya Partai Demokrat ini kembali jaya seperti tahun 2004, 2009, 2004 dari The Rolling Party menjadi pemenang, dan harapan kami Pak AHY itu menjadi presiden ya. Dan kita bisa mengembalikan kejayaan Pak Partai Demokrat di mana 2 periode dipimpin oleh kader Demokrat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini. Orang juga kangen Mbak dengan Pak SBY ini.
doain aja mudah-mudahan Partai Demokrat bisa memenangkan itu dan Pak Ahy insya Allah Demokrat akan dekat selalu dengan rakyat. Selalu memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi memang dari Partai Demokrat sendiri sudah matang untuk mengusungkan Pak AHY ini, Bang ya? Oh iya, kalau bahasa NKRI harga mati lah, harga mati ya. Karena itu kader terbaik kita dan kita lihat dari bukan hanya kader Demokrat tapi elektabilitas di survei-survei nasional pun semakin hari semakin naik. Baik partainya maupun person dari Pak AHY itu selalu naik trennya. Malah kalau tidak salah 3 besar ya kalau data terakhir yang saya peroleh yaitu 3 besar, insya Allah lah ini. Tinggal nanti berkoalisi dengan siapa, kan kita tunggu aja tanggal mainnya. Siap. Tapi kenapa sih Bang masyarakat Indonesia ini harus memilih gitu Pak AHY ini sebagai calon presiden? Kalau Pak SBY kan kita sudah melihat kan kinerjanya, tapi kenapa gitu? Kok harus Pak AHY gitu? Sekarang kita mencari seorang pemimpin kan perlu persyaratan, Mbak, ya. Persyaratan memang orang yang mampu menjadi pemimpin. Nah, kemudian dia masih energi kan. Masih muda. Pak AHY itu masih energi, luar biasa kemampuannya. Dia mantan tentara nasional, didikannya juga luar biasa, kedisiplinan beliau ya, ketegasan beliau. Jadi berdasarkan hasil yang kita peroleh baru berapa tahun memimpin Demokrat sudah bisa sekian banyak menempatkan kader-kader kita sebagai pemimpin daerah. Pemilu kemarin itu kita berhasil banyak sekali menempatkan kepala-kepala daerah dari utusan Partai Demokrat. Gitu. Apa kemajuan yang paling signifikan yang bisa dilihat oleh anggota Partai Demokrat sendiri setelah Pak AHY ini menjabat sebagai ketua, Bang? Ya, yang pertama itu hasil dari pileg kemarin ya, pileg kemarin itu luar biasa peningkatannya ya. Kemudian dari survei nasional juga menggambarkan bahwa elektabilitas turut naik ya ini. Dan inilah penilaian masyarakat ya. Kita harus percaya loh dengan lembaga survei ini. Jadi hasil survei itu menurut kita sangat memuaskan. Untuk itu kita berharap kerja terus lah ke seluruh kader di Partai Demokrat untuk memenangkan pileg, dan juga jangan lupa harga mati pilpres untuk Pak AHY menjadi presiden. Kalau Pak AHY menjadi presiden, Indonesia bisa pulih ekonominya, keamanannya seperti pada 2 periode lalu Pak SBY memimpin Indonesia ini. Jadi mungkin Pak AHY juga tidak hanya memakmurkan anggota dari partainya sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Bang ya? Pasti AHY itu kan punya masyarakat seluruh Indonesia. Ketika nanti jadi presiden semua hilang tuh baju kita itu. Baju partai itu kan digunakan untuk pencalonan. Nanti ketika dia menjadi presiden atau menjadi pejabat, dia harus lepas ininya kepentingan egoisentrisnya, artinya kepentingan partai, tapi kepentingan masyarakat secara umum. Jadi tidak melihat latar belakang. Ya Bang, iya dong. Di pemimpin itu harus hadir, tidak lagi membedakan dari mana golongan mana itu, tapi juga harus diayomi semua, Mbak. Selain Pak AHY ada lagi kah kader atau pencalonan yang diusung oleh saya nggak Partai boleh Demokrat? Ini, Mbak, artinya saya tetap yakin percaya dengan kapasitas Pak AHY itu menjadi salah satu figur calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan mudah-mudahan ini mohon doa dan restunya dari masyarakat Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung untuk mendukung Partai Demokrat untuk mengusung Pak AHY menjadi presiden. Bang, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung, dan kita juga sudah membahas bahasan yang krusial sekali nih Bang ya tentunya. Terima kasih juga Abang juga sudah mendengarkan aspirasi dan suara rakyat, yang mungkin pertanyaan-pertanyaan dan obrolan kita ini juga pertanyaan dari teman-teman saya di luar sana gitu yang belum tersampaikan ke Abang, dan melalui tayangan ini itu bisa tersampaikan dan mudah-mudahan bisa didengar dan bisa diubah gitu ya Bang ya. Terima kasih banyak untuk Bang Budiman yang sudah hadir juga. Sukses selalu, sehat selalu ya Bang, semoga lancar semua urusannya. Dan untuk Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan tayangan wawancara khusus bersama Bang Budiman hari ini. Saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di wawancara khusus berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.